pemirsa, kita masuk pada ruangan selanjutnya. Ini ruangan apa ini biasa disebut? Ini display ruangan ini untuk evolusi, yaitu Big Bang. Teori Big Bang. Ya. Terbentuknya alam semesta ini kan filmnya nanti bisa disaksikan. Biasanya pengunjung duduk-duduk di sana dan menyaksikan terbentuknya alam semesta ini sampai terbentuknya bumi. Kita tampilkan dalam bahasa Inggris juga untuk pengunjung yang asing. Baik pemirsa, mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran kita, juga semakin mendekatkan diri kita pada Allah SWT, mengetahui bahwa ternyata bumi itu bagian yang sangat kecil di alam semesta ini. Kalau ini ruangan apa ini? Bisa dijelaskan secara umum aja. Ini tentang makhluk-makhluk yang pernah menghuni bumi. Ada zaman-zaman, misalkan zaman dinosaurus, kemudian menuju ke kehidupan selanjutnya. Foto-fotonya ya. Ya, kita ya pemirsa, kita ke ruangan selanjutnya. Kalau di sini bisa dijelaskan ruangan apa ini? Ini ada timeline penemuan fosil, kemudian tokoh-tokoh penemunya dan penemuannya tahun berapa, seperti itu di dunia dan di Indonesia. Ini tentang sejarah penemuannya fosil manusia purba di Indonesia. Kan dulu pertama kali Eugene Dubois itu kan dia mencari untuk membuktikan teori Darwin itu. Kalau yang ini peneliti-peneliti yang khusus di Indonesia yang pernah bergelut di Indonesia, misalkan di sana von Koenigswald, kemudian Eugene Dubois, ini penemu Homo erectus pertama di Indonesia. Dulu kita kenal dengan nama Pithecanthropus erectus yang di Trinil itu, sangat terkenal itu, penemunya adalah Eugene Dubois ini. Kemudian yang di Sangiran yang paling banyak berperan adalah von Koenigswald di sana. Kita saksikan di sana ada contohnya patungnya para penemu-penemu itu. Jadi kemudian tidak hanya di luar negeri, tapi juga di dalam negeri pun juga koleksi-koleksi coba untuk dikumpulkan begitu ya? Iya, jadi banyak penelitian yang dilakukan di Indonesia. Kemudian setelah ini kan istilahnya zaman Belanda dulu, yang Eugene Dubois sama von Koenigswald kan masih zaman Belanda. Kemudian diteruskan oleh ahli-ahli dari kita sendiri. Di sana ada Profesor Tengku Jakob, itu yang paling terkenal. Kemudian Pak Sartono. Kemudian yang generasi-generasi sesudahnya ada lagi, bisa kita saksikan di sana. Oke, cukup lengkap sekali di ruangan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi gambaran keilmuan kita bahwa memang upaya untuk menemukan atau upaya untuk mengetahui masa lalu itu ternyata masih berjalan sampai hari ini. Ya pemirsa, saya masuk ke ruangan yang lumayan luas, dan di sini tertulis situs manusia purba Sangiran warisan budaya dunia. Jadi ternyata Museum Sangiran ini kelasnya sudah dunia, dan di sini juga banyak sekali koleksi-koleksi yang menjadi peninggalan di masa lalu. Ini beberapa contohnya ini, Mas, bisa dijelaskan? Kayak tulang ini ya. Ini adalah fosil yang kita anggap paling keras. Jadi kita tampilkan di sini, dan kita tampilkan di sini touch me. Jadi kita boleh menyentuh ini karena ini sudah dijamin kekuatannya. Jadi berbeda dengan fosil yang lain yang kita simpan di gudang, biasanya kan rapuh. Nah, yang ini fosil yang kualitasnya kuat. Jadi ini kita berapa ribu tahun ini? Ini bermacam-macam, Mas. Jadi tapi kebanyakan ini dari formasi Kabuh, usianya 700.000 tahun yang lalu. Kalau yang ini sepertinya ini dari Pucangan ini. Kalau Pucangan ini lebih tua, jadi kemungkinan 1,2 juta tahun yang lalu. Ini paha gajah purba, kemudian ada gading. Yang ini rahang atas gajah ini. Spesiesnya Stegodon. Ini giginya ini, gigi gajah. Jadi ini tengkurap gitu. Ini kan rahang atas. Ya, kemudian ini tulang. Ini sama dengan yang itu tadi, femur dari paha ini, tulang paha. Ini mengeras karena memang lama ya, sudah lama. Ya, ini kan berada dalam endapan lapisan tanah itu, kemudian masuk berbagai macam material. Misalkan yang di sana ini bisa kita lihat ini, yang putih-putih ini silika, seperti ini silika, Mas. Jadi material-material itu masuk ke sini. Kemudian itu ada tempat-tempat ditemukannya fosil-fosil mungkin ya, itu menggambarkan lingkungan purba di Sangiran, Mas. Jadi kalau lingkungan yang paling tua itu formasinya yaitu formasi Kalibeng. Ini usianya 2,4 juta tahun yang lalu. Ini ada juga di Sangiran, yaitu saat Sangiran masih berupa laut.
Jadi penemuannya di sini kita kerang-kerang fosil-fosil Ini ya. Oh, kerang-kerangan. Ini termasuk gading ini. Kalau ini sudah masa selanjutnya, yaitu ini dari lapisan pucangan. Lapisan pucangan itu waktu Sangiran ini masih berupa rawa. Jadi kan Sangiran mengalami perubahan-perubahan dari laut menjadi rawa, kemudian jadi daratan. Kemudian dihuni manusia. Ya, dihuni manusia. Ya, pemirsa, kita akan mengetahui kalau di sini kelihatannya diorama tentang pencarian ya, penelitian, pencarian, penggalian tanah juga, bisa dijelaskan? Ini penelitian-penelitian yang kita lakukan selama ini. Jadi kita tidak hanya meneliti di Sangiran saja, tapi di luar Sangiran, yaitu khusus untuk situs-situs manusia purba. Ada di sini Trinil, di Ngawi, kemudian di sana Ngandong juga ada, kemudian di Mojokerto tadi kita pernah melakukan ekskavasi di sana, penggalian arkeologis. Ini rekonstruksinya, Mas. Jadi penggalian yang kita lakukan itu istilahnya multidisipliner. Jadi kita melibatkan arkeolog, biologi, kemudian ahli geologi, nanti ada yang pemeta, pembuat peta geografi itu juga ada. Jadi kita buat kotak 2x2 ini, kemudian kita petakan itu di sana lapisan tanahnya seperti apa, fosilnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada tentang Homo sapien. Jadi sudah mulai ke arah manusia zaman sekarang.